Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, telah kudengar doamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 5, kata kunci renungan pada malam ini adalah melakukan bagian kita. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos, dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya, bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah, dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud, hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak? Terambil dari kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Topik dari ayat emas renungan kita adalah
berdoalah seakan-akan segalanya tergantung pada Allah, bekerjalah seakan-akan segalanya tergantung pada Anda. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Seorang pelari dalam perlombaan sekolah melewati garis akhir satu langkah mendahului pesaingnya. Melihat bibir pelari tersebut berkomat-kamit selama detik-detik terakhir, seorang penonton bertanya-tanya apa yang ia lakukan. Ia kemudian bertanya kepadanya, "Saya berdoa," jawab pelari tersebut. Sambil menunjuk ke arah kakinya, ia pun berkata, "Saya katakan, angkatlah kaki ini Tuhan, dan aku yang akan menurunkannya." Atlet itu berdoa memohon bantuan Allah. Tetapi ia juga melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menjawab doanya sendiri. Apabila kita memohon pertolongan kepada Allah, kita harus mau melakukan apapun yang bisa kita lakukan, menggunakan sarana apapun yang Dia berikan. Ketika Hizkia mendengar bahwa ia akan mati, ia kemudian berdoa memohon mukjizat, dan Allah berjanji untuk memperpanjang hidupnya 15 tahun lagi. Kemudian Yesaya memerintahkan untuk menaruh kue ara pada Barah. Allah memberikan kesembuhan, tetapi menggunakan usaha manusia dan sarana-sarana alami. Suatu pagi, ada dua orang anak berjalan menuju sekolah. Tiba-tiba mereka sadar bahwa apabila mereka tidak bergegas, maka mereka akan terlambat. Salah satu dari mereka mengajak berhenti sejenak dan berdoa supaya mereka tidak terlambat masuk sekolah. "Tidak," jawab yang lain, "ayo kita berdoa sambil lari secepat mungkin." Apabila kita memohon kepada Allah agar Dia mengerjakan sesuatu bagi kita, maka kita pun harus siap untuk melakukan bagian kita. Mari sedikit waktu kita coba untuk meringkas kitab 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja tidak menyebutkan nama penulisnya. Menurut tradisi, Nabi Yeremia adalah penulis kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja, bersama dengan 1 Raja-Raja, kemungkinan besar ditulis antara tahun 560 dan 540 sebelum Masehi. Kitab 2 Raja-Raja merupakan lanjutan dari kitab 1 Raja-Raja. Ini melanjutkan kisah raja-raja atas kerajaan yang terpecah Israel dan Yehuda. Kitab 2 Raja-Raja diakhiri dengan penggulingan terakhir dan deportasi rakyat Israel dan Yehuda masing-masing ke Asyur dan Babel. 2 Raja-Raja 17 ayat 7-8 berkata, "Semua itu terjadi karena bangsa Israel telah berdosa terhadap Tuhan, Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari Mesir dari kekuasaan Fir'aun, Raja Mesir. Mereka menyembah dewa-dewa lain dan mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa yang telah diusir Tuhan sebelum mereka, serta kebiasaan yang diperkenalkan oleh raja-raja Israel." 2 Raja-Raja 22 ayat 2 berkata, "Yosia berumur 8 tahun ketika ia menjadi raja dan ia memerintah di Yerusalem selama 31 tahun. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup menurut segala jalan Daud, ayahnya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri." 2 Raja-Raja 24 ayat 2 berkata, "Tuhan mengirimkan perampok dari Babilonia, Aram, Moab, dan Amon untuk menyerang dia. Dia mengutus mereka untuk membinasakan Yehuda, sesuai dengan firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-hambanya, para nabi." 2 Raja-Raja 8 ayat 19 berkata, "Tetapi demi hambanya Daud, Tuhan tidak rela membinasakan Yehuda. Dia telah berjanji untuk memelihara pelita bagi Daud dan keturunannya selamanya."
Raja-raja kedua menggambarkan jatuhnya kerajaan yang terpecah. Para nabi terus memperingatkan manusia bahwa penghakiman Tuhan sudah dekat, namun mereka tidak mau bertobat. Kerajaan Israel berulang kali diperintah oleh raja-raja yang jahat, dan meskipun beberapa raja Yehuda adalah raja-raja yang baik, sebagian besar dari mereka membuat rakyat menjauh dari penyembahan kepada Tuhan. Beberapa penguasa yang baik ini, serta para nabi Tuhan, tidak dapat menghentikan kemerosotan bangsa. Kerajaan Israel Utara akhirnya dihancurkan oleh Asyur, dan sekitar 136 tahun kemudian kerajaan Yehuda Selatan dihancurkan oleh Babilonia. Ada 3 tema menonjol yang hadir dalam kitab 2 Raja-Raja. Pertama, Tuhan akan menghakimi umatnya ketika mereka tidak taat dan berpaling darinya. Kesetiaan bangsa Israel tercermin dalam penyembahan berhala raja-raja yang jahat dan mengakibatkan Allah melaksanakan murkanya yang adil terhadap pemberontakan mereka. Kedua, perkataan para nabi Allah yang sejati selalu terjadi. Karena Tuhan selalu menepati firman-Nya, demikian pula perkataan para nabinya selalu benar. Ketiga, Tuhan itu setia. Dia ingat janjinya kepada Daud, dan meskipun rakyatnya tidak taat dan raja-raja jahat yang memerintah mereka, Tuhan tidak mengakhiri keluarga Daud. Yesus menggunakan kisah janda Sarfat dalam 1 Raja-Raja dan Naaman dalam 2 Raja-Raja untuk mengilustrasikan kebenaran besar tentang belas kasihan Allah terhadap orang-orang Yahudi yang dianggap tidak layak menerima anugerah Allah. Orang miskin, orang lemah, orang tertindas, pemungut cukai, orang Samaria, orang bukan Yahudi. Dengan mengutip contoh seorang janda miskin dan seorang penderita kusta, Yesus menunjukkan dirinya sebagai tabib agung yang menyembuhkan dan melayani mereka yang paling membutuhkan kasih karunia kedaulatan ilahi. Kebenaran yang sama ini menjadi dasar misteri tubuh Kristus, gerejanya, yang akan diambil dari seluruh lapisan masyarakat, laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, Yahudi dan bukan Yahudi. Banyak mukjizat Elisa yang menggambarkan mukjizat Yesus sendiri. Elisa membesarkan anak laki-laki perempuan Sunem, menyembuhkan Naaman dari penyakit kusta, dan memperbanyak roti untuk memberi makan 100 orang dan masih ada sisa. Tuhan membenci dosa dan Dia tidak akan membiarkannya terus berlanjut tanpa batas waktu. Jika kita adalah milik-Nya, kita dapat mengharapkan disiplin-Nya ketika kita tidak menaatinya. Seorang ayah yang penuh kasih mengoreksi anak-anaknya demi kebaikan mereka dan untuk membuktikan bahwa mereka memang milik-Nya. Tuhan terkadang menggunakan orang-orang yang tidak percaya untuk memberikan koreksi kepada umat-Nya, dan Dia memberi kita peringatan sebelum memberikan penghakiman. Sebagai orang Kristen, kita memiliki firman-Nya untuk membimbing kita dan memperingatkan kita ketika kita tersesat dari jalan-Nya. Seperti para nabi zaman dahulu, firman-Nya dapat dipercaya dan selalu menyampaikan kebenaran. Kesetiaan Tuhan kepada umat-Nya tidak akan pernah gagal, bahkan ketika kita gagal. Kisah seorang janda dan penderita kusta merupakan contoh bagi kita mengenai tubuh Kristus. Sama seperti Elisa yang merasa kasihan terhadap mereka yang berasal dari lapisan masyarakat paling bawah, kita juga harus menyambut semua orang yang menjadi milik Kristus ke dalam gereja kita. Tuhan bukanlah yang membedakan orang, dan kita juga tidak seharusnya demikian. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian.
Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.